Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi. Semangat bermain. Berjumpa lagi. Bertemu lagi. Dengan Om Mumun di channel Om Mumun Sharing. Pada kesempatan kali ini, kita akan bermain Candy Crush Saga. Namun sebelum kita lanjut ke video selengkapnya, jangan lupa untuk like, komen, dan share. Bagi yang baru pertama kali berjumpa dengan channel Om Mumun ini, silahkan nyalakan tombol subscribe-nya, serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Agar tidak ketinggalan video-video menarik dan bermanfaat dari Om Mumun, tonton video ini sampai selesai agar lebih happy. Mari kita saksikan video ini selengkapnya. Yang mana ini? Yang mana? 2499. Item mana yang mau aku ikutan? Hah? Cepat sih, Ji. Anakku baru sampai buru-buru. Buru-buru sampai. Hah? Berarti seminggu ini kita santai ya, Bang? Kita wajah Lu kalau berani mau kak mau ikut santai aja. Terus silakan Justus. Itu sudah. Kau jangan datang belumnya sudah belumnya. Sudah kupeokan ya, Pak. Sudah kupeokan. Mana nambah lagi?
Bahagia banget sih tuh. Ini caranya. Sama ambil silensnya, dua buka, tiga masukin. Biar lebih. Biar lebih. Ya rata. Sama. Bisa lagi. Ini hasilnya. Jika hasilnya sudah redup, kita ganti yang baru. Oke, jalan aja. Jembatan Patna. Pada 25 Juni tahun 2022 yang lalu, Perdana Menteri Bangladesh yaitu Sheikh Hasina meresmikan pembukaan jembatan terpanjang di negaranya. Jembatan Patna mulai dibangun pada 26 November 2014 dan selesai dibangun pada 23 Juni tahun 2022 yang menghabiskan waktu pembangunan selama 8 tahun. Jembatan Patna merupakan jenis jembatan multimodal yang terdiri dari dua tingkat, yaitu tingkat atas untuk mobil yang terdiri dari 4 lajur dua arah, sedangkan tingkat bawah untuk jalur kereta api yang terdapat 1 lajur saja. Berarti bisa nggak sekalian masalah itu? Dan 3,6 miliar US dollar. Berarti kamu di sana ngapain? Main-main aja, ayo.
Hmm? Coba. Masih lah. Kalau nggak ada teman nggak pulang. Menjadikan sebuah saksi peristiwa terakhir kali warga pengunjung wisata minta cerita yang konon dalam video viral diminta uang 5.000, dan inilah salah satu bukti nyata kehadiran pemerintah. Polri, TNI hadir untuk seperti yang Anda saksikan di sana dilakukan oleh pembelinya sendiri. Potong-potong diminta nanti informasi yang jelas. Jembatan ini dijadikan sebuah saksi peristiwa terakhir kali warga pengunjung wisata minta cerita yang konon dalam video viral diminta uang 5.000, dan inilah salah satu bukti nyata kehadiran pemerintah. Polri, TNI hadir untuk seperti yang Anda saksikan di sana dilakukan oleh pembelinya sendiri. Istriku nangis guling-guling karena apakah Rusia dan Kanada sebesar yang terlihat di peta? Ya, kalau kita menempatkan peta Rusia ke Indonesia, itu akan jauh lebih kecil. Dan semakin kita memindahkannya ke negara-negara di utara, maka Rusia akan semakin besar. Sama seperti Kanada, jika dipindahkan ke ekuator, ukurannya menjadi lebih kecil. Jadi, kalau kita memindahkan Indonesia ke bagian utara, maka akan menjadi lebih besar. Ya, kalau kita memindahkan Indonesia ke benua Eurasia, tampilannya seperti ini. Kalau kita memindahkan Indonesia ke Rusia atau Greenland, akan terlihat besar, dan juga berarti Greenland tidak sebesar itu. Tahukah kamu? Kenapa bisa seperti ini? Karena bumi bulat dan kita hanya melihat negara-negara ini di peta yang datar. Jadi orang menggunakan proyeksi untuk menggambarkan peta datar yang membuat negara-negara di lintang tinggi menjadi lebih besar. Bagaimana cara melihat ukuran sebenarnya dari suatu negara? Lihat pada peta yang berbentuk oval. Lebih baik gunakan bola dunia. Berapa luas wilayah Indonesia? 1,92 juta kilometer persegi. Peringkat negara terbesar ke-14 di dunia. Kemana perginya ikan kecil disepakati setelah digunakan? Apa dijadikan ikan kecil kering? Tidak, mereka dibuang ke tempat sampah. Mana yang lebih keras antara tulang paha manusia atau beton? Tulang paha manusia. Itu kan buat aku tuh, insya Allah masih ada orang yang perhatian sama aku, sama baju ini. Oh iya, makan gede-gede lagi. Kita keren loh. Oh iya. Mak, ini kau punya rumah. Aku sih punya rumah dibakar. Capek ya. Ilmu politik Indonesia kami jantan. Sekarang gua tahu kenapa politik di Indonesia itu bobrok. Karena lulusannya kayak gini. Politik itu nih ya, nulis bukunya kayak Mas Panji Pragiwaksono. Nasionalisme, berani mengubah, menemukan Indonesia. Tapi nggak buat kami jantan sih. Tapi buku Mas Panji itu bagus bang, isinya bagus seriusan. Kalau dibandingin sama buku Bang Radit, Semangkal ini super mudah deh, jadi aku pakai bahan-bahan yang udah ada di rumah aja. Aku beli daging ini kemarin rencananya mau bikin bakso, dan akhirnya aku mau bikin rendang aja buat lauk nasi boknya ini. Daging sapinya aku rebus dulu sampai empuk, dan lanjutinnya aku mau bikin bihun goreng. Ini aku pakai 3 keping bihun, dan untuk bumbunya ini cuma bawang putih, garam sama lada aja, ditumis sampai harum, masukkan wortel dan daun bawang. Istri jadi minta jat. Ketika saja, ya baru-baru ini IMF meminta
tahu dibully-bully sama teman-teman cowok, dibikin malu gitu loh. Dibikin malu sama teman-teman cowok. Misalkan aku lagi di tadi gini, aku lagi kan biasa anak kecil kan lagi gantung gitu, tuh mereka naik ngerangkap mereka naik, terus ambil jalannya, karena udah nggak ada celananya, mau pakai gimana? Diambil lari sama mereka, ditaruh di atas apa gitu kan, ya udah nangis gitu. Terus aku kayak, kok cowok jahat sih teman-teman juga gitu kan, kita masih umur 5 tahun masih kayak, ya nggak tahu apa-apa kok orang begini jahat sih. Makanya aku dari situ nggak ada sama sekali teman-teman aku cowok. Aku nggak tahu kenapa dari kecil aku terus pinjam 2 juta 5 bulan bunganya 400.000. Makasih aku itu lah. Ya. Apa ya betul aja? Hah? Iya. Sekarang kuat kudune itu, men. Cicing lo, cicing lo. Kudu mau panggang. Gampang ini lah intinya, mau wes. Ya, jelas. Nah, turun. Oke, sama-sama ya. Oke, sekarang lanjut sekarang. Tapi share dong. Ini loh. Yang lihat sekarang sampai ini belum sampai 10. Yang share cuma 24. Di share tetap ya. Alhamdulillah wifi-nya udah tak bayar nih. Alhamdulillah kemarin udah dapat. Gusti Ayu. Namun di dalam istana makanan begitu banyak, namun semua itu terjadi di luar pengetahuan Raden Temanggu. Ia sama sekali tak mengetahui jika rakyatnya sengsara. Besar-besaran itu juga dihadiri oleh para pejabat istana, para lurah, dan juga kepala desa. Sejak kelahirannya, Raden Mas Said memiliki kekuatan berbeda. Hal itu terlihat ketika sekali menjalani ritual, Raden Mas Said memainkan bubuk berwarna putih lalu menaburkan ke seluruh tubuhnya. Hal itu berarti bahwa Raden Mas Said memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh orang lain sejak lahir. Singkat cerita, Raden Mas Said memiliki tubuh besar. Ia mempunyai seorang adik wanita yang sangat cantik dan berdua sangat aku. Namun Raden Mas Said tak pernah begitu lupa. Suatu ketika ia melihat orang berkumpul untuk mengadu ayam. Kasihan dengan si kecil. Beberapa bulan kemudian, para warga terjangkit wabah penyakit. Beberapa orang di antara mereka meninggal dunia. Suatu ketika saat Raden Mas Said sedang berkeliling kampung, ia dilihat oleh anak buah Raden Temanggu. Mereka kemudian membawa pulang Raden Mas Said dengan pengawalan. Selain dibekali ilmu agama, Raden Mas Said juga dibekali ilmu bela diri. Mengingat bahwa Raden Mas Said adalah satu-satunya pewaris tahta. Raden Mas Said adalah anak yang sangat cerdas. Ia begitu cepat menangkap pelajaran. Singkat cerita, Raden Mas Said kini telah tumbuh dewasa. Ia menjadi seorang anak muda yang tampan lagi perkasa. Suatu hari saat ia sedang berkeliling kampung, tiba saja Raden Mas Said melihat seorang anak kecil dengan tubuh yang lemah. Ketika dan mendekati, anak itu terjatuh. Lalu tak sadarkan diri, Raden Mas Said segera mengangkat anak itu lalu membawa masuk ke dalam rumahnya. Di dalam rumahnya ada seorang wanita parubaya dan juga beberapa anak-anak lainnya. Mereka tampak seperti sedang melaksanakan ibadah. Ketika anak kecil itu membuka mata, Raden Mas Said kemudian meminta isi untuk membangunkan ibu dan juga adik kandungnya. Tapi saat anak itu disentuh, ibunya tiba-tiba lemas lalu terguling. Begitu juga dengan saudara lainnya. Apa yang terjadi dengan keluarga ini? Ini adalah acara perayaan yang diadakan di sini. Mas bro, Mbak bro, di samping saya ini jadi haji orang Madura, jadi tidak tahu tempatnya apapun FB, apa masih ada hubungan saudara, biar dia yang menjawab. Namanya Febriati, orang asli Pamekasan. Sekarang profesinya sebagai seorang notaris di Malang ya. Nah dia ini menyampaikan ke saya punya profil ini umum. Masalah PLN bukan karena lampu matinya, tetapi tanahnya Mas Febri ini dipasari tiang listrik bertahun-tahun tanpa ada kompensasi, disuruh pindah, nggak segampang itu. Dan dia Mas Febri yang cerita, Mas itu Pamekasan mana kasusnya itu? Tepatnya di Pasian gitu ya. Kecamatan Pasian ya, desanya. Pasian, desanya desa Pelontor. Desa Pelontor aja. Nah di situ tanahmu tancap pipit tiang PLN sudah berapa lama? Udah lama ya, bertahun-tahun. 5 tahun? 10 tahun? kurang lebih lah. Kurang lebih 10 tahun. Oke. Kayaknya Bertahun juga 10 tahun. Nah sekarang tanah itu mau digunakan. mau dibangun, Nggak bisa. nggak bisa karena ada tiang Karena listrik ada itu. tiang listrik. Kita sudah mengajukan nih Oke, kapan mau mengajukan ke PLN-nya itu? bulan lalu Bulan lalu mengajukan itu protes maksudnya ya? protes untuk dilakukan pemindahan. Supaya pemindahan. Terus tanggapannya teman-teman PLN? Tanggapannya masih suruh nunggu. Ya,
di bagian teknisinya suruh untuk bersurat kembali ke UP3. Oke, terus? Saya bilang nggak mau bersurat lagi, saya cukup melalui unit warung. Oke. Karena kan ini bagian dari area unit warung. Cukup koordinasi dengan UP3 Pamekasan aja unit warung. Dengan itu juga bagian dari satu kesatuan. Nah, intinya mereka tetap tidak mau pindah. Tidak mau pindah, mau pindah. Satu masih mau disurvei terlebih dahulu. Kalau memang surveinya itu memenuhi syarat, itu harus membayar biaya Pemindahan. biaya Wis tanah-tanah dia nggak pernah sewa, kamu disuruh bayar lagi kan. Ini kan apa ya, kesewenang-wenangan teman-teman. Dan kamu malah ngomong kayak gitu. Kelupaan. Nah, malah nyamuknya masuk. Ini adiknya. Ini tembul. Temai udah minum obat belum? Temai. Belum. Kenapa belum? Udah belum, Pak. Udah belum. Sudah belum. Belum minum obat ya, Ibu. Iya. Sudah, Pak. Belum. Iya. Dari samping ini. Bul? Bul? Niki ya? Ayo, kita Makan apa tadi? Susu. buka celana dulu. Niki ada gosok gigi. Iya. Sudah. Sudah. Bagus. Sudah. Giginya gimana coba? Apa ya pakai masker? Apa mau pakai baju? Apa putih putih? Pakai Apa mau pakai baju? pakai kaos. Pakai kaos. Pakai kaos. Oh, apa kau pakai kaos? Saya putih putih gitu. Panas. Kalau pakai baju. Panas. Mau pakai baju. Pakai kaos nih. Oh, Kak, ayo rumahnya sudah mau sampai? Sudah. Sampai rumahnya. Iya. Oh, Diki ya? Mbak, isinya apa itu tas? Tasnya isinya apa itu? Tasnya isinya apa? Tasnya isi apa? Iya. kagaknya ini Iya. Iya. apa? Oh, kapakku keluar. Diki ya tadi nangis nggak? Tidak, Bobo siang nggak? tidak. Nggak tidur siang? Iya, enggak. Kenapa nggak tidur Aku siang? tidur. Hah? Iya, aku tidur. Tidur. Kakinya masih sakit nggak? Apa? Kaki. Apa? Kaki. 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 Iya, kakinya masih sakit nggak? Ya, bukan kaki ya. Masih sakit. Masih sakit. Mm-mm. Digaruk nggak? Jadi jalan. Apa? Bisa jalan nggak? Nggak bisa. Oh, nggak bisa jalan. Bisa tuh lari-lari. Apa? Tadi lari-lari. Lari.
Iya. Udah makan sayur belum? Iya. Terima kasih telah menyaksikan video Om Mumun bermain Candy Crush Saga. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih dan sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.